Yayasan Capa Keadilan Ekologi adalah sebuah organisasi yang bekerja fokus pada isu konflik tenurial sejak dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Saat ini, Yayasan Capa bekerja di 3 pulau besar Indonesia dengan sebaran hutan yang luas, yaitu di Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Konflik kehutanan merupakan salah satu masalah kritis dan serius dalam tata kelola kehutanan di Indonesia. Salah satu penyebab konflik tenurial kehutanan adalah ketidakadilan atas hak dan akses atas tanah. Yayasan Capa fokus bekerja sama dengan komunitas akar rumput seperti orang desa, petani hutan, buruh kehutanan, dan masyarakat adat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan, serta sumber kehidupannya bergantung pada lahan-lahan kehutanan. Yayasan Capa mendorong perluasan akses dan hak komunitas terhadap kawasan hutan agar diakui secara legal oleh pemerintah. Sangat penting didorong untuk menciptakan keseimbangan keadilan terhadap tanah dan menekan aksi kekerasan dalam penyelesaian konflik tenurial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin akar rumput. Mempercepat pengakuan dan pemberian izin oleh pemerintah terhadap akses dan hak komunitas akar rumput di kawasan hutan. Dari pemetaan yang dilakukan oleh kelompok tani perempuan Seroja untuk wilayah kelola anggota kelompoknya, di sana ditemukan ada beberapa kebun anggota kelompok yang masuk dalam kawasan. Itulah yang menjadi dasar anggota kelompok Seroja mendorong pemerintah desa untuk melakukan audiens ke pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah Dinas Kehutanan Kabupaten yang waktu itu masih ada. Banyak tahapan yang dilakukan untuk proses pengusulan, dan memang untuk perjuangan di Desa Bondoyong perjalanannya agak lambat karena memang awalnya untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa terkait perhutanan sosial itu tidaklah mudah, namun pada akhirnya dengan kesabaran dan keuletan pendamping, proses pengusulan dokumen usulan perhutanan sosial di Desa Bondoyong bisa dirampungkan dan dokumennya bisa dikirimkan ke Kementerian LHK. Nah, dalam tahapan menunggu Desa Bondoyong untuk usulan perhutanan sosial itu dilakukan beberapa kegiatan. Ada kunjungan ke kementerian itu sampai 2 kali, bahkan ada juga melakukan audiens ke kantor staf kepresidenan. Di sana membangun diskusi dengan staf-staf presiden untuk menyampaikan aspirasi masyarakat bahwa ini adalah kebutuhan masyarakat. Dan memang dalam perjuangan ini memang butuh jaringan, kita butuh komunikasi dengan berbagai pihak dan tentunya dukungan orang-orang yang bisa mempermudah proses usulan kita itu bisa cepat direspon oleh pihak kementerian. Harus betul-betul harus fokus, benar-benar harus melakukan segala sesuatu itu dengan tanggung jawab penuh. Yang pertama, dalam pendampingan keteguhan kita terhadap suatu program yang menurut kita memang itu benar dan memang benar-benar berpihak pada masyarakat, kita sebagai pegiat itu memang harus teguh, kita harus tetap berpegang pada prinsip. Lewat Yayasan Capa Keadilan Ekologi, saya sering dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar luar biasa. Kita dibangunkan jaringan, bisa bertemu dengan orang-orang dari kementerian, dan karena memang kinerja kita bisa dibuktikan. Jadi kalau kita sudah bekerja dengan keras di lapangan
dan kemudian bisa bertemu dengan orang-orang yang berkompeten tersebut, saya rasa itu menjadi sebuah kesatuan yang bisa membawa kita untuk bisa meraih hal-hal yang luar biasa, khususnya seperti yang dilakukan oleh Kementerian tahun 2019 untuk pemilihan tokoh-tokoh perhutanan sosial. Di program perhutanan sosial di beberapa desa menjadi terhambat, kemudian ada beberapa desa lagi yang akan difasilitasi baru akan memulai penyusunan dokumen, tertunda juga karena selama COVID-19 ini kita masyarakat dilarang untuk kumpul-kumpul. Sedangkan tugas kami sebagai pegiat PS dalam proses penyusunan dokumen itu kita harus melakukan diskusi, mengumpul masyarakat untuk menggali aspirasi masyarakat terkait rencana pengusulan dokumen perhutanan sosial. Selama COVID-19 ini kami melihat masyarakat benar-benar kembali kepada kebudayaannya yang lama, di mana mereka kembali berkebun, mengelola tanaman-tanaman bulanan seperti menanam umbi-umbian dan tanaman cabai, tanaman jagung, dan kemudian kebutuhan makan kita itu juga yang kita syukuri masyarakat meskipun mungkin dalam segi keuangan mengalami kesulitan, tetapi untuk kesediaan pangan saya melihat dan merasakan bahwa kita tidak terlalu merasakan imbasnya bahwa kami kekurangan makan. Karena memang pada dasarnya kita masyarakat itu bisa. Jadi sisi positif dengan situasi pandemi sekarang, kalau saya melihat masyarakat itu menjadi lebih bijaksana. Luas lahan 172 hektar dengan berjumlah anggota sebanyak 44 kakak ataupun keluarga. Jadi kami sudah juga penataan batas, terus pembagian blok, ada juga blok pemanfaatan, blok wisata alamnya juga ada, terus lindung. Jadi blok lindungnya juga ada, dan juga blok sawit yang sudah terlanjur nanam sawit itu juga sudah dipisah, ada blok-blok masing-masing. Jadi sudah juga buat RKW-RKT, kami sudah juga membentuk ART juga sudah. Selama sesudah menerima izin ini, ya anggota kelompok sebagian sudah ada juga mulai bekerja, baik secara swadaya seperti menanam kopi, ada durian, karet. Itu sebelum bantuan keluar juga dia sudah mulai nanam secara swadaya. Jadi kami juga di KTH itu mengembangkan sifat kegotong royongan, itu sudah mulai kami lakukan sudah beberapa bulan yang lalu untuk di KTH. Ada juga kemarin bantuan dari bibit, itu sebanyak 3.750 batang yang sudah siap kami tanam. Saat ini sudah mulai tumbuh cukup bagus. Durian juga ada sebanyak 250 batang. Itu juga sudah kami tanam. Kami banyak belajar terutama dengan Yayasan Capa. Jadi di situ kami banyak tahu dengan ada izin perhutanan sosial. Kami sangat-sangat merasa terbantu karena kami tidak merasa ketakutan, karena dengan kami sudah memiliki izin itu sangat legal. Kalau dulu itu kita masih ilegal kan, seperti tanam padi, tanam pisang, tanaman sayur-sayuran itu sudah dilaksanakan di kelompok. Itu satu sangat bermanfaat bagi petani di KTH. Walaupun penghasilannya cuma sekedar sayur-sayuran, ubi, ataupun pisang, intinya sudah menghasilkan. Jadi setiap hari Sabtu kami wajib gotong royong di lokasi tersebut. Nebas, nanam,
buat piringan. Kalau mau nanam kopi kita kasih piringan dulu, kita tanam kan. Itulah. Dengan adanya perhutanan sosial ini juga, yang jelas itu seperti api sangat terjaga. Karena kalau dulu tidak ada yang memantau, tapi dengan adanya perhutanan sosial ini, kami sudah membentuk tim di dalam kelompok untuk pemantauan api. Kalau kepada pemerintah, terutama pemerintah desa, juga begitu harapan kami agar dia tetap mendukung, karena supaya ada kerjasamanya dengan desa dengan KTH. Kepada Bapak Presiden, yang jelas kami, kalau harapan itu pasti ada, yang jelas kami sudah banyak mengucapkan terima kasih karena kami dari KTH sudah dikasih izin untuk mengelola hutan tersebut. Sosial itu tidak hanya soal akses terhadap lahan, tetapi bagaimana kemudian melalui perhutanan sosial juga bisa mengatasi konflik-konflik tenurial yang terjadi dalam kawasan hutan. Dan melalui perhutanan sosial, kami mempertemukan masyarakat yang kemudian mengusulkan untuk kemudian menentukan bagaimana kesepakatan tentang tata batas desa. Dan alhamdulillah lewat perhutanan sosial masyarakat bisa berdamai dengan dirinya masing-masing dan kemudian bersepakat untuk menentukan batas tersebut. Program ini membuat masyarakat paham, membuat masyarakat semakin meningkatkan kerjasamanya dengan cara-cara bergotong royong misalnya. Itu salah satu pembelajaran yang bisa diambil dari perhutanan sosial. Proses-proses ini masyarakat juga harus punya kemampuan bernegosiasi gitu ya. Kemudian masyarakat juga harus punya data yang baik gitu ya. Kemudian masyarakat juga harus mengenali wilayahnya sendiri, agar kemudian pada proses-proses tersebut itu tidak berdasarkan omongan saja, tapi berdasarkan bukti empirik di lapangan gitu ya. Dalam proses ini banyak pembelajaran juga yang kita dapat gitu ya. Kita punya inisiatif misalnya untuk melakukan peningkatan kapasitas masyarakat tidak harus bertatap muka gitu, tapi bisa dengan teknologi yang ada saat ini lewat metode Zoom misalnya. Kita bisa membuat beberapa pelatihan terkait dengan penguatan kapasitas masyarakat. Tapi tantangannya adalah Zoom ini ketika memang masyarakat di kampung tidak adaptif dengan teknologi gitu ya. Selain itu dukungan fasilitas sinyal gitu ya, itu juga kadang-kadang berpengaruh gitu ya. Selain itu yang paling substansi di situasi pandemik ini adalah soal pangan gitu ya. Masyarakat mulai sadar kemudian untuk memulai gitu ya menanam tanaman pangan misalnya di pekarangan rumah gitu ya. Kemudian di kebun-kebun seperti menanam padi, kemudian tanaman-tanaman palawija lain yang bisa memenuhi kebutuhan hariannya. Minimal adalah secara subsisten itu bisa memenuhi kebutuhannya gitu ya. Kita mendorong ke depan petani-petani yang sudah mengelola perhutanan sosial itu bisa mengembangkan pertanian pangan gitu ya. Pandemik ini mengajarkan orang bahwa sehat tidak hanya dengan obat-obat kimia gitu. Bahwa sehat tidak harus ke puskesmas, bahwa sehat tidak harus ke rumah sakit. Situasi inilah yang melatih juga masyarakat untuk kemudian mulai menyediakan produk-produk untuk kemudian dikonsumsi untuk menjaga imun tubuh. Misalnya masyarakat mulai menanam jahe gitu ya, menanam kebutuhan obat lainnya seperti kunyit, kencur gitu ya. Ini bahwa bagaimana kemudian pandemik ini melatih orang untuk mulai memproteksi dirinya dengan kerja-kerja yang dia lakukan sendiri gitu ya. Terhadap program perhutanan sosial ini merupakan jawaban yang paling baik untuk mensejahterakan masyarakat, mengatasi kemiskinan, dan yang paling penting adalah memberi aspek kepastian hukum dalam mereka dalam mengelola kawasan hutan. Dengan adanya izin perhutanan sosial, masyarakat tidak merasa was-was lagi terhadap apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kelola di kawasan hutan. Baik itu dia bisa melakukan usaha-usaha hasil hutan bukan kayu, kemudian juga dia bisa menanam tanaman kehutanan dan lain-lain sebagainya. Pemerintah membuka peluang atau kebijakan bahwa mereka boleh melakukan aktivitas di dalam dengan baik hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat,
kemitraan maupun hutan adat. Dengan perhutanan sosial ini sebenarnya era di mana kita mulai membangun masyarakat di sisi ekonominya itu menjadi terarah, di mana mereka bisa memanfaatkan lahan kawasan yang sudah mereka kelola dengan tanaman yang produktif, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hadirnya P83 tentang perhutanan sosial menjadi harapan positif bagi petani-petani kecil yang selama ini terlanjur melakukan aktivitas pertanian di dalam kawasan. Di sana ada harapan pengakuan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi saya kira ini tentu merupakan satu upaya ataupun strategi penyelesaian konflik yang selama ini terjadi. Karena mereka legal, seharusnya mereka pun juga bisa mengakses pembinaan dari pihak lain. Misalnya pemerintah, dinas perkebunan itu melakukan pelatihan bagaimana budidaya, meningkatkan produktivitas yang baik. Jadi dengan adanya akses pembinaan tentu akan ada peningkatan produktivitas yang kemudian berujung peningkatan pendapatan masyarakat.